Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem pencernaan pada manusia. Untuk pertama kalinya, kita akan membahas dulu mengenai nutrisi. Nah, Ananda, apa itu nutrisi? Nutrisi itu adalah zat atau energi yang harus dibutuhkan oleh tubuh kita untuk beraktivitas, untuk melaksanakan hal apapun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nutrisi ini sangat banyak manfaatnya bagi tubuh kita dan dapat kita dapatkan dari berbagai macam makanan. Nah, Ananda, adapun fungsi makanan bagi kita adalah yang pertama sebagai sumber energi. Sebagai sumber energi maksudnya di sini adalah jika tidak ada makanan, maka tidak ada asupan energi di dalam tubuh kita, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Kemudian yang kedua, bahan pembangun tubuh. Bahan pembangun tubuh maksudnya di sini adalah makanan bisa digunakan sebagai pertumbuhan. Makanya ketika kita dari bayi kemudian menuju dewasa atau menuju pada tahap sekarang ini yaitu anak-anak, maka itu dibutuhkan yaitu makanan. Kemudian yang ketiga, menggantikan jaringan tubuh yang rusak. Seandainya kita luka atau lecet di kulit kita, maka untuk mengganti jaringan tubuh yang rusak itu bisa kita peroleh zatnya dari makanan. Kemudian yang keempat, pengatur proses yang terjadi di dalam tubuh. Semua proses yang terjadi di dalam tubuh juga dipengaruhi oleh makanan kita. Kemudian yang kelima, melindungi tubuh dari agen penyebab penyakit. Artinya di sini, makanan juga berfungsi sebagai pengganti jaringan tubuh yang luka akibat lecet atau apapun itu, sehingga nanti bisa membentuk adanya jaringan baru. Nah, Ananda, pernahkah kamu berpikir apakah fungsi energi bagi tubuhmu? Tubuhmu membutuhkan energi untuk setiap kegiatan. Seperti apa contohnya? Ya, seperti belajar, seperti berjalan, membaca buku, menolong orang tua, atau melakukan apapun aktivitasnya, maka semua manusia itu membutuhkan energi. Jumlah energi yang dibutuhkan menggunakan satuan kalori. Nah, adapun ketentuannya adalah untuk 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori atau setara dengan 4200 joule. Nah, bagaimana kita cara mengukurnya? Cara mengukurnya adalah dengan menggunakan alat ukur yang kita sebut namanya dengan kalorimeter. Ananda semuanya bisa lihat di gambar yang sudah disajikan di slide ini. Bentuk dari kalorimeter ini sangat unik karena memiliki termometer, air, isolator, sampel makanan, pengaduk, dan juga ada kawat penghantar. Maka bisa untuk menghitung jumlah kalori dalam tubuh kita. Nah, kebutuhan energi kita sebenarnya harus kita lihat dari rata-rata kalori. Bagaimana itu? Lihat ketentuannya. Dalam 1 gram karbohidrat, kita membutuhkan 4,1 kilokalori. Dalam 1 gram protein, kita membutuhkan juga 4,1 kilokalori. Sedangkan untuk 1 gram lemak, maka kita membutuhkan 9,3 kilokalori. Namun, hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa faktornya? Yang pertama adalah usia. Yang kedua adalah jenis kelamin. Antara perempuan dengan laki-laki memiliki kalori yang berbeda. Yang mana yang lebih tinggi? Ya, benar, yaitu laki-laki. Jadi, kalori laki-laki jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Lalu, yang terpenting itu adalah aktivitas. Adapun aktivitas di sini adalah semakin beratnya aktivitas kita, maka kita membutuhkan jumlah kalori yang semakin besar. Namun, jika aktivitas kita itu tidak terlalu besar atau tidak terlalu berlebihan, maka kalori yang kita butuhkan jumlahnya cuma sedikit. Ananda bisa lihat pada tabel yang disajikan berikut. Di situ tampak bahwa saat kita berjalan naik tangga, kita membutuhkan kalori sebesar 1100 kilokalori karena membutuhkan energi yang besar.
Sedangkan saat kita berjalan saja, berjalan-jalan, di situ kita hanya membutuhkan sebanyak 200 kilokalori. Nutrisi. Nah, nutrisi tadi sudah dijelaskan bahwa zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi. Untuk apa? Untuk mempertahankan kesehatannya, untuk pertumbuhan, dan juga untuk berlangsungnya fungsi normal yang ada di dalam tubuh kita, baik itu berupa jaringan ataupun berupa organ. Syarat makanan yang baik adalah yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi. Yang kedua, harus makanan-makanan yang higienis atau yang bersih. Makanan bergizi maksudnya makanan yang memiliki nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup bagi tubuh kita. Sedangkan higienis, makanan yang tidak mengandung zat-zat berbahaya ataupun mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Kemudian Ananda, macam-macam nutrisi ini ada dua. Yang pertama ada mikronutrien dan yang kedua ada makronutrien. Perbedaannya adalah dari segi konsumsinya. Makro itu adalah nutrisi yang memang nutrisi utama yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Sedangkan mikronutrien itu adalah nutrisi tambahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, apa contoh dari makronutrien? Makronutrien contohnya berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan mikronutrien berupa vitamin dan juga mineral. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa nutrisi itu terdiri atas dua jenis, makronutrien dan mikronutrien. Yang akan kita bahas dulu adalah untuk makronutriennya. Yang pertama ada karbohidrat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebenarnya karbohidrat ini merupakan senyawa kimia yang tersusun oleh C, H, dan O. Ananda pasti tahu ya apa itu C, H, dan O? Ya, benar sekali. C itu karbon, H itu hidrogen, dan O itu adalah oksigen. Nah, maka fungsi dari karbohidrat secara utama adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Nah, bagi orang Indonesia, mungkin sumber energinya bisa berupa nasi, kentang, ketela, jagung, dan lain sebagainya. Namun, bagi orang luar negeri, mungkin sumber energi utamanya berupa gandum yang dia racik menjadi sebuah roti. Nah, namun, sebagaimana kita ketahui juga, karbohidrat juga mengandung adanya glukosa, sehingga kita tidak dianjurkan untuk makan makanan yang terlalu berlebihan. Kenapa? Karena jika karbohidrat itu sangat banyak di dalam tubuh kita, maka menyebabkan kadar glukosa menumpuk. Nah, lama-lama apa yang terjadi? Kita bisa menyebabkan penyakit gula atau yang kita sebut dengan diabetes. Nah, diabetes yang akut bisa menyebabkan kematian, makanya disebut juga dengan the silent epidemic. Untuk gula darah normal seseorang, dalam kondisi tidak makan yaitu 60-100. Maka untuk glukosa atau karbohidrat sangat dijaga agar supaya tidak berlebihan untuk memakannya. Nah, mungkin ini ada beberapa jenis karbohidrat yang bisa kita konsumsi. Ada roti, ada beras, kemudian ada umbi-umbian juga di sini, ada ketela juga. Nah, ini adalah sumber dari karbohidrat. Yang kedua adalah protein. Protein sendiri memiliki fungsi sebagai zat pembangun jaringan tubuh. Juga berfungsi dalam menghasilkan energi, di mana kalori yang dihasilkan sama dengan kalori yang terdapat pada karbohidrat, yaitu sebanyak 4,1 kilokalori. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai substansi penting untuk membentuk adanya hormon dan enzim, dan juga berfungsi dalam menjaga keseimbangan air di dalam tubuh kita. Nah, di mana kita dapat mendapatkan sumber protein? Kita dapat memakannya dari daging, susu, telur, dan sejenis kacang-kacangan.
Adapun penyusun protein terdiri atas dua, yaitu asam amino esensial dan juga asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak berasal dari dalam tubuh. Jika dia tidak berasal dari dalam tubuh, maka berasal dari luar tubuh atau zat makanannya. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang berasal dari dalam tubuh kita dan membentuk adanya senyawa yang bisa dihasilkan sebagai energi. Nah, ini adalah beberapa contoh protein, ada protein nabati dan ada protein hewani. Contoh protein nabati itu berupa kacang-kacangan dan hewani ini misalnya adalah daging atau telur. Selanjutnya adalah lemak. Nah, lemak itu merupakan makronutrien yang juga dihasilkan dari makanan yang juga sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Namun, pada dasarnya lemak merupakan sebagai cadangan makanan yang memiliki 9,3 kilokalori. Selain itu, juga berfungsi sebagai penyusun beberapa bagian sel seperti pelarut vitamin dan juga melindungi alat-alat tubuh sehingga mencegah jadi terjadinya kehilangan panas. Maksudnya di sini adalah lemak dapat difungsikan sebagai bantalan, misalnya dalam melindungi alat-alat vital tubuh, atau sebagai penstabilan suhu saat ketika kita berada di cuaca yang ekstrim, misalnya cuaca yang dingin. Coba Ananda pikirkan, jika seandainya orang gemuk dan orang kurus kita bawa ke dataran tinggi, siapa yang akan merasakan dingin terlebih dahulu? Oke, benar sekali. Yang merasakan dingin terlebih dahulu adalah yang kurus. Kenapa? Sebab orang gemuk itu memiliki bantalan lemak yang tebal, sehingga dia sangat lama merasakan panas di dalam tubuhnya. Nah, setelah beberapa lama baru dia merasakan dingin dalam kondisi tertentu di daerah tersebut. Selanjutnya adalah vitamin. Nah, di sini kamu bisa lihat bahwa vitamin itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu vitamin yang larut di dalam air, kemudian ada vitamin yang larut di dalam lemak. Adapun vitamin yang larut di dalam air adalah vitamin B dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut di dalam lemak adalah vitamin A, D, E, K. Masing-masing vitamin ini dapat kita amati pada tabel yang sudah disajikan pada slide tersebut. Selanjutnya adalah mineral. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mineral ini adalah mikronutrien atau nutrisi tambahan di dalam tubuh kita. Fungsi dari mineral adalah sebagai proses pembangun sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke dalam tubuh, dan membentuk serta memelihara tulang. Nah, mineral itu terdiri atas berupa zat-zat kimia yang berupa unsur kimia seperti kalium, kalsium, magnesium, natrium, fosfor, zat besi, fluor, iodium, dan zinc. Nah, beberapa jenis dari mineral ini memiliki fungsinya masing-masing. Kamu bisa lihat pada tabel yang sudah ada di slide ini.
terakhir adalah air. 60-80% sel tubuh makhluk hidup itu terdiri atas air, termasuk kita. Tubuh dapat kehilangan air saat kita bernafas, saat kita berkeringat, saat kita buang air kecil ataupun buang air besar. Karena terjadinya kehilangan air, maka kita harus mengganti air tersebut dengan cara meminum air sebanyak 2 liter atau 8 gelas sehari, agar asupan air di dalam tubuh kita tetap terpenuhi. Apa sebenarnya fungsi air dalam tubuh? Adapun fungsi air di dalam tubuh adalah membentuk sel dan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh sebagai pelarut, dan juga dapat membantu proses metabolisme tubuh. Nah, itulah Ananda tadi mengenai sistem pencernaan khusus kepada nutrisi atau makanan. Bagaimana kira-kira paham dengan penjelasan tadi? Insya Allah paham ya. Nah, selanjutnya mungkin yang perlu kita ingat adalah bahwa kita sangat penting untuk makan makanan yang bergizi dan juga yang higienis. Kemudian, asupan dalam makanan kita perlu ada keseimbangan seperti 4 sehat dan 5 sempurna, atau dengan adanya energi berupa makronutrien dan mikronutrien. Kemudian, makanlah makanan jangan terlalu berlebihan, tapi harus diseimbangkan dengan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Agar kenapa? Agar kalori tersebut tidak menumpuk dan tidak menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Nah, baiklah Ananda, mungkin sampai di sini dulu materi kita hari ini. Nah, silahkan diulang kembali dan silahkan diputar kembali videonya agar tambah mengerti. Kemudian jangan lupa untuk terus membaca materi-materi selanjutnya dan mengulang materi yang sudah kita pelajari. Untuk pelajaran hari ini, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.